rata-rata lama sekolah masyarakat Bola Mongondo Selatan itu masih di angka 8,7. 8,7 itu artinya rata-rata setiap warga Bola Mongondo Selatan yang usia 25 tahun ke atas itu menghabiskan waktunya untuk bersekolah cuman sampai 8,7 tahun. Berarti cuma SD SMP. 6 tahun, SMP kelas 1, kelas 2, selesai kelas 3. Alhamdulillah pasangan Pak Bupati dan Wakil Bupati justru dengan komitmen sangat sayang kepada rakyatnya, sangat sayang kepada orang-orang yang ada di Bolsel, makanya itu ditambah lagi. SPM-nya ditambah lagi. Apalagi itu, Bu? Seragam. Satu pasang seragam. Atribut ya? Lengkap atributnya, kemudian tas, sepatu. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Mengubah dunia. Sahabat podcast Suara NATO, berjumpa lagi dengan saya Andrika Hasan, host podcast Suara NATO. Ya, kali ini di ruang podcast kami telah kedatangan bintang tamu spesial. Beliau adalah seorang Sri Kandi perempuan, Bola Mongondo Selatan, Ibu Kadis Rante Hatami, SPD MSI, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Bola Mongondo Selatan. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, Bu, kita sudah lama janjian untuk bisa mengundang Ibu di podcast kami, tapi akhirnya hari ini bisa hadir juga, Bu, ya. Masya Allah. Kabar, Bu, bagaimana? Alhamdulillah sehat, insya Allah selalu diberkahi. Amin, insya Allah selalu sehat, Bu, ya. Ya, sahabat podcast Suara NATO, saya akan berbincang dengan Ibu Kadis Sri Kandi perempuan kita, Ibu Rante Hatami SPD MSI, di mana terkait dengan kondisi pendidikan yang ada di Bola Mongondo Selatan. Saya ingin mengutip pembicaraan kita di awal, Bu, dengan kata bijak yang disampaikan oleh seorang presenter nasional dan seorang tokoh perempuan juga, Duta Baca Indonesia, Mbak Najwa Shihab, yang mengatakan bahwasanya hanya pendidikan yang boleh menyelamatkan masa depan. Kalau bukan pendidikan, Indonesia mungkin tak akan bisa bertahan lagi. Dan khususnya juga bisa juga Bola Mongondo Selatan. Nah, pertanyaan awal saya itu terkait dengan bagaimana Dinas Pendidikan mengewajantahkan visi misi dari Bapak Bupati Haji Iskandar Kamaru dan Bapak Dedi Abdul Hamid, Bapak Wakil Bupati, terkait dengan visi misi dari pasangan berkah. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini, saya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bola Mongondo Selatan akan memaparkan atau menggambarkan secara singkat terkait kondisi pendidikan yang ada di Kabupaten Bola Mongondo Selatan. Namun sebelumnya, izinkan kami untuk menyampaikan struktur yang ada di Dinas Pendidikan yang mulai tahun ini sudah ketambahan satu bidang, yaitu bidang kebudayaan. Otomatis nomenklatur kita berubah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bola Mongondo Selatan dengan tipe A 4 bidang kategori 2, di mana 4 bidang ini kebudayaan masuk satu bidang, kemudian PAUD Dikmas ada satu bidang, pendidikan dasar yaitu SD SMP satu bidang, dan khusus penanganan atau pembinaan guru dan tenaga kependidikan satu bidang. Dari 4 bidang ini masing-masing ada bidang yang masih ada fungsionalnya, ada juga strukturalnya. Sedangkan yang jadi tanggung jawab kami, karena kami Dinas Pendidikan Kabupaten, adalah mulai dari pendidikan PAUD, kemudian SD, SMP, dan pendidikan kesetaraan. Itu yang amanat undang-undang yang merupakan menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota. Sedangkan untuk jumlah dari satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Bola Mongondo Selatan ini khusus PAUD, yaitu satuan layanannya adalah TK dan kelompok bermain berjumlah 89 lembaga. Kemudian SD ada 69 lembaga dan SMP ada 21. Itu yang menjadi tanggung jawab kami dengan jumlah siswa SMP kurang lebih 3.872 siswa dan SD 6.738 terakhir, itu yang kami tarik dari Dapodik. Kemudian untuk PAUD itu ada 1.300-an. Nah, itu yang kondisi yang ada di Bola Mongondo Selatan, menjadi tanggung jawab. Dan
itu kami mempunyai guru dan tenaga kependidikan berjumlah yang ASN 792, kemudian non ASN sampai data terakhir di Desember karena ada guru kontrak sampai hari ini yang belum kami SK-kan kembali itu berjumlah kurang lebih 500, sudah termasuk yang ada di SKB 500-an juga. orang, Bu, ya? 500-an termasuk Banyak juga juga yang ya? ada di SKB itu yang didanai oleh APBD dan didanai oleh dana BOS serta APBN. APBN, oke. Itu yang Nah, ini Bu, saya mengawali tadi Bu yang terkait dengan penjabaran dari visi misi itu. Saya mungkin mengutip di misi pertama kelima. ya, misi kelima. Misi 5. Misi kelima dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati Haji Iskandar Kamarudin SPT dan Dede Abdul Hamid. Kemudian dijantahkan kembali di 11 program prioritas. Pendidikan itu adalah program prioritas pertama, yaitu peningkatan mutu kualitas pendidikan. Ya. Ini silakan bisa disampaikan. Baik. Program prioritas pertama tentunya pendidikan. Karena sebagaimana di depan tadi kita mengutip tadi Pak Andika mengutip dari apa yang disampaikan oleh Mbak Najwa, pendidikan adalah fondasi. Pendidikan adalah jalan kita untuk bisa sejahtera, itu pasti. Karena di pendidikan semua dibangun karakter kita. Ya miskin kalau bodoh, itu kan di mana-mana pasti. Ada 1-2 mungkin yang bodoh tapi kaya, yaitu takdir mungkin 1 juta, 2 dari 1 juta masyarakat mungkin. Makanya kami sangat konsisten. Jadi kepemimpinan saya sangat konsisten untuk bagaimana memajukan pendidikan yang ada di Bolsel, yang sebenarnya saya sendiri tidak perlu ada strategi-strategi khusus karena sudah tertata, sudah ada aturan-aturan. Kita ikut saja semua aturannya terkait dengan sebenarnya strategi mempercepat saja. Bagaimana cara kita mempercepat untuk peningkatan mutu? Tentunya kan ada SPM yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Pendidikan, SPM, apa itu SPM, Bu? Standar pelayanan minimal. Jadi pendidikan itu sebelum menuju standar nasional pendidikan kan ada target, ada 8 standar nasional pendidikan. Untuk menuju ke standar nasional pendidikan kita penuhi dulu SPM. SPM di sini yang untuk Bolsel yang harus kita konsen untuk kita komitmen bersama adalah SPM yang sudah tertuang sebenarnya sudah undang-undangnya, PP-nya, Permendagirnya, Permendikbudnya sudah ada semua. Bukan sampai Perbub mungkin ya? Sampai Perbubnya ada, yaitu SPM peserta didik dan SPM pendidiknya itu sendiri. Nah, kalau terkait dengan SPM peserta didik, alhamdulillah justru pemerintah kita itu malah menambah item-item untuk yang pelayanan peserta didik. Jadi kalau yang diamanatkan oleh peraturan dari kementerian yang masuk kategori SPM peserta didik yang harus kita layani yaitu perlengkapan peserta didik, tapi hanya fokus pada ATK-nya, buku tulisnya, dan ATK-nya, kemudian buku pelajarannya. Itu yang wajib oleh pemerintah daerah penuhi, itu wajib. Tapi alhamdulillah pasangan Pak Bupati dan Wakil Bupati justru dengan komitmen sangat sayang kepada rakyatnya, sangat sayang kepada orang-orang yang ada di Bolsel, makanya itu ditambah lagi. SPM-nya ditambah lagi. Apalagi itu, Bu? Seragam. Satu pasang seragam. Atribut ya? Lengkap atributnya, kemudian tas, sepatu. Itu ditambah. Jadi mulai dari TK, SD, SMP. Gratis? Gratis. Jadi kalau orang Bolsel itu mau bilang susah mau sekolah salah sendiri. Mesti kita edukasi, cari siapa yang bilang susah atau butuh biaya mau sekolah di Bolsel, tidak ada. Pendidikan dasar wajib belajar 9 tahun. Kalau Bolsel sebenarnya itulah yang gratis, tidak perlu beli seragam. Karena tiap tahun diadakan. Sepatu tiap tahun itu jumlahnya meningkat. Jumlahnya sebenarnya tergantung data yang perlu kita bantu. Sumber data untuk sementara ya. Sebenarnya SPM itu untuk semua peserta didik. Tapi melihat kondisi peserta didik kita yang tadi TK 1000-an lebih, SD-nya 6.000 sekian, SMP-nya 3.000-an sekian. Jadi bisa kita filter lagi, kita melihat siapa benar-benar yang membutuhkan. Tentunya mereka yang kurang mampu. Ya, data kurang mampu itu kan bukan kami yang menentukan si A, si B yang kurang mampu. Kita acuannya lah DTKS, itulah data yang diakui oleh kementerian. Jika kita memilih, kita masih memilih. Pijakannya di DTKS data terpadu kesejahteraan sosial. Iya, itu kebijakan daerah, kebijakan kita. Tapi tidak menutup kemungkinan yang mampu juga dibantu. Tapi kondisi
keuangan daerah kan kembali lagi kondisi keuangan daerah. Sebab kalau SPM itu sebenarnya semua berarti, bisa Bu, disentuh. itu memang menjadi tidak hanya tugas dari Dinas Pendidikan sendiri, akan tetapi kan dari OPD-OPD lain atau stakeholder lain pemangku kebijakan. Nah, penentuan DTKS itu bukan memang dinas tertentu atau ada mungkin semacam kelompok yang dibentuk untuk menentukan itu orang kategori ini mampu atau tidak mampu. Tidak. Tapi di situasi pandemi ini, Bu, banyak yang mungkin kehilangan pekerjaan atau apa ya. Memang. Jadi datanya bertambah. Bagaimana dengan data dia tidak masuk di DTKS, tapi secara kasat mata memang dia tidak mampu. Nah, cara untuk mengakomodir itu, Bu? Jadi sebenarnya Dinas Pendidikan Pengguna Data, Dinas Pendidikan Pengguna Data DTKS. Jadi bukan penentu. Jadi DTKS kami minta ada sesar tadi tentunya ada surat, ada MOU, kami minta aksesnya ke Dinas Sosial. Dinas Sosial berikan kepada kami, kemudian kami ekstrak. Memang Pak sampai di tingkat desa, Bu, kan yang paling tahu kondisinya Iya. Jadi begini, pada saat perencanaan anggaran kan dilaksanakan tahun sebelumnya. Kami sudah minta data di Dinas Sosial. Dinas Sosial berikan, kemudian kami combine dengan data peserta didik yang ada di Bolsel. Setelah kami dapat, jika memang di DTKS itu pada saat penyusunan anggaran masih ada laporan ke kami bahwa ada masyarakat memang kurang mampu, layak dibantu, layak diberikan. Itu kewenangan juga Dinas Sosial yang mengesahkan bahwa misalnya memang benar dan akan sementara diproses untuk masuk DTKS. Itu bisa kami input di perencanaan kami. Gitu ya? Akan tetapi di awal perencanaan tadi, karena kalau proses sudah jalan kan otomatis karena sudah jalan. Tapi Pak Andika terus terang, tahun kemarin sama tahun ini memang di DTKS sudah kami periksa, otomatis sudah naik. Sangat banyak sudah naik. Nah, itu mudah-mudahan dapat kami cover untuk tergantung anggaran di perubahan misalnya. Akan kami pacu juga. Nah, ini berikut, Bu. Ini saya berbicara terkait dengan data. Terkait dengan IPM, Indeks Pembangunan Manusia, Kabupaten Bola Mongondo Selatan. Saya mengutip data BPS tahun 2019 sampai 2020-2021. Data IPM kita, Indeks Pembangunan Manusia di Bola Mongondo Selatan itu dari 2019 65,28%. Jadi di 2020 dia menurun di 65%, 65.0. Mungkin karena COVID. Dan di 2021 tapi meningkat jadi 65,42. Nah, ada 3 indikator kan, Bu, di situ. Salah satunya pendidikan, ada kesehatan dan ekonomi. Nah, ini kolaboratifnya seperti apa nih, Bu, lintas sektor terkait dengan pemenuhan IPM itu? Iya, karena itu tadi mutu seseorang itu kan ditentukan sebenarnya dengan 3 tadi. Sehat, berpendidikan baik, bagus pendidikannya, juga ekonominya. Makanya kalau kita kan kalau di negara tertentu sudah masuk indeks kebahagiaan kan, tapi kalau di Indonesia belum, baru 3 tadi. Nah, di IPM tadi kan ada indeks mungkin kebahagiaan. Mungkin juga besar kayak Jakarta ya ada ya. Jadi kalau di Indonesia bahagia urusan masing-masing dulu. Relatif, Bu, ya. Tapi tadi kan kita masih konsen kalau pendidikan itu sendiri yang jadi satu komponen penghitungan tadi di IPM, pendidikan sendiri masuk pada variabel rata-rata lama sekolah. Jadi rata-rata lama sekolah masyarakat Bola Mongondo Selatan yang mulai bisa ada datanya, Bu, rata-rata lama sekolah? Ada Pak. Jadi 2019 sebelumnya 2019-2018 itu yang jadi objek hitungan adalah masyarakat usia 18 tahun. Tapi mulai tahun 2019 ke sini itu yang dihitung adalah masyarakat yang usianya atau rakyat usianya 25 tahun ke atas. Itu yang jadi objek hitungan untuk rata-rata lama sekolah. Jadi kita jangan salah paham, jangan salah persepsi. Kalau bicara rata-rata lama sekolah adalah mereka yang usianya 25 tahun ke atas. Itu yang jadi objek hitungan. Kenapa begitu, Bu? Kenapa? Karena hitungannya secara nasional, logikanya kalau usia 25 tahun ke atas, itu sebenarnya logikanya sudah menyelesaikan pendidikan S1-nya. Kan harapan rata-rata lama sekolah secara nasional itu 16 tahun. Itu maksudnya setiap masyarakat
Indonesia atau rakyat Indonesia diharapkan pendidikannya sampai dengan sarjana. Ya. Kalau sebelumnya pendidikannya Makanya sampai dengan SMA. 25 tahun itu ya. Kan 25 tahun, Ya. umur kita 25 tahun otomatis sudah selesai Yes, kuliah. ya. Kalau udah kuliah bagus-bagus Ya. gitu, no? Betul-betul. Nah, Bolang Mongondo Selatan sendiri itu kurang lebih 10 tahun terakhir angka harapan lama sekolahnya di angka 12. Angka 12 itu maksudnya setiap masyarakat atau setiap rakyat Bolang Mongondo Selatan itu lulus SMA. Kenapa 12 itu maksudnya pendidikan SD-nya 6 tahun, SD, SMP, SMP, SMA 6 tahun juga kan, jadi 12. Kita masih mentok di 12 karena 12 pun kita belum capai. Sampai di 2021 rata-rata lama sekolah masyarakat Bolang Mongondo Selatan itu masih di angka 8,7. 8,7 itu artinya rata-rata setiap warga Bolang Mongondo Selatan yang usia 25 tahun ke atas itu menghabiskan waktunya untuk bersekolah cuman sampai 8,7 tahun. Berarti cuma SD SMP. 6 tahun, SMP kelas 1, kelas 2, selesai kelas 3. Itu rata-rata. Wow. Itu hitungan BPS. Metode penghitungannya juga beda. Karena BPS itu, ya? Iya, karena jadi padahal kita memiliki harapan 12 tahun. Itu harapan lama sekolah. Pemerintah Kabupaten Bolang Mongondo Selatan, harapan kita terhadap masyarakat kita itu di 12. Itu sudah. Tapi yang mampu kita realisasikan, kenyataan cuma 8,7. Nah, sebentar, ini upayanya seperti apa? Kan ada namanya tingkat pendidikan setara, kesetaraan paket A, B, C, D. Itu bagaimana? Iya, salah satu faktornya juga ini, Pak. Memang kan ada yang angka masyarakat yang sudah di atas 25 tahun itu banyak juga yang pendidikannya cuma lulus SMP, cuma lulus SMA, dan bahkan tidak lulus SMA. Oke, kalau yang lulusan SMA kita intervensinya keroyokan semua mendorong mereka untuk mau kuliah dengan harapan supaya mau naik rata-rata lama sekolah. Ya, tugas kita ada mengintervensi mereka yang belum lulus SD, belum lulus SMP, belum lulus SMA. Dan strategi kita untuk mempercepat itu supaya bisa naik, sekarang kita di sini SKB cuma 1, PKBM juga cuma 1. Tapi sekarang teman-teman kita di SKB itu kami arahkan untuk langsung turun lapangan mencari siapa mereka. Ya, berarti jemput siapa bola, mereka, Bu, ya? Jemput bola. Kemudian kita intervensi, kita daftarkan, kita intervensi. Tapi bukan cuma mereka yang di atas 25, karena kepentingan di atas 25 ini untuk menaikkan rata-rata lama sekolah. Tapi untuk pencapaian SPM, mereka juga yang di bawah 25 harus kita intervensi supaya SPM cepat terpenuhi. Persiapan kan memang yang kita lakukan tugas sekarang ini untuk rata-rata lama sekolah sebenarnya itu nanti 25 tahun. Penyebab utamanya apa kira-kira, Bu? Apakah faktor kemiskinan atau? Sebenarnya kan ini kalau kita bicara rata-rata lama sekolah, Bolsel juga kan baru 13 tahun. Wow. 13 tahun usia Bolsel. Kita panjang kan sebenarnya. Jadi masih normal, Bu, ya? Iya, masih normal, Pak, masih normal. Bolsel 13 tahun. Akan tetapi ada beberapa data juga yang memang harus perlu kita sajikan sama-sama, kita bahas sama-sama supaya data pembaginya, jumlah penduduknya memang benar-benar real, karena kita agak kesulitan semua, banyak yang sudah kita intervensi, tapi kok memang kemarin persoalan data juga. Alhamdulillah dengan Dinas Capil kami sudah ada MOU sehingga kerjasama kita sudah lebih bagus lah untuk persoalan data. Jadi kami dapat dengan gampang menemukan di mana orang ini, siapa dia, dan kami intervensi langsung di lapangan. Begitu juga dengan penuntasan buta aksara. Nah, ini saya ingin melihat fenomena, Bu, terkait dengan istilah APM, angka partisipasi murni atau minat peserta didik untuk melanjutkan tingkat pendidikannya, lanjutan. Nah, di kita di Bolsel itu saya tidak tahu apakah mungkin ini memang kewenangan dari orang tua sendiri ketika dia lulus SD atau SMP, kemudian menyekolahkan di luar Bolsel. Nah, ini kira-kira melihatnya seperti apa nih, Bu? Ini terkait dengan, jadi di Bu, sambil minum, Bu. Indeks partisipasi sekolah itu ada yang namanya APM, ada yang namanya APK. APM sendiri ini yang menjadi kewajiban kita untuk pemenuhan SPM karena angka partisipasi murni. Kita menghitung presentasi
penduduk yang usia sekolah, misalnya usia sekolah TK atau usia sekolah SD atau sekolah SMP yang benar-benar memang sudah terintervensi, benar-benar sudah terlayani sekolah di Bolsel ya. Kalau APM sudah terlayani sekolah di Bolsel. Nah, makanya di APM ini kadang-kadang kita agak turun. Di SD posisi sekarang untuk 2021 APM PAUD itu ada di angka 85,25%, 89 maaf. Kemudian SMP 90,39%. Kemudian SMP alhamdulillah dia naik di angka 96,35. Nah, memang ada fenomena APM kita agak sulit mendekati 100 di angka 9899. Karena memang ada fenomena di Bolsel, tapi kalau menurut kita sih alhamdulillah berarti masih normal, berarti tingkat ekonomi masyarakat Bolsel itu sudah cukup mampu mampu kasih sekolah anak di luar. Tapi kan tantangan buat kita sebagai pemerintah, kenapa kita tidak sediakan? Karena simpulan pembangunan secara makro. Secara saya bisa menilai bahwa mungkin ketersediaan layanan pendidikan, satuan pendidikan yang masyarakat butuhkan yang atau masyarakat inginkan itu belum tersedia di Bolsel. Kalau masyarakat Bolsel, fenomena yang kami lihat kecenderungan banyak orang tua atau masyarakat yang suka menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah boarding school yang berbasis agama. Alhamdulillah kan topangannya juga untuk Bolsel yang religius mereka sekolahkan. Di sini kan masih sedikit sekolah-sekolah yang boarding school yang sifatnya pesantren, semi pesantren Tapi sudah ada alhamdulillah. Alhamdulillah ada Muhammadiyah, ada teman-teman juga yang dari ada beberapa. Itu juga memang perlu kita dorong dan perlu kita bantu. Kalau menurut saya minta juga servisi pemerintah untuk membantu lembaga-lembaga tersebut karena ini sudah ada sehingga masyarakat Bolsel tidak jauh-jauh cari pesantren di luar, tapi di Bolsel ada. Selain peningkatan income di Bolsel juga, putaran keuangan ada di Bolsel juga menopang dari sisi penopang menopang APM kita supaya mendekati 100. Karena bisa saja kota-kota tujuan itu APM-nya bisa sampai 100%. Bisa sampai 100%, tapi tidak benar-benar. Oke lah, nggak apa-apa karena memang kita tataran kuliah yang memang memilih masih banyak di luar sana. Di sini belum ada perguruan tinggi. Nah, ini Bu, saya ingin menyinggung terkait dengan stunting, Bu. Angka stunting kita. Itu kan memang ini bukan hanya tugas dari Dinas Pendidikan sendiri, Bu. Ada istilahnya keroyokan lah, gotong royong beberapa OPD. Nah, dari Dinas Pendidikan supportingnya seperti apa? Ya, terima kasih Dinas Pendidikan sendiri. Kami sudah ada program stunting ini kurang lebih 4 tahun lalu. 4 tahun lalu dari Kementerian Pendidikan. Dari Kementerian Pendidikan. Dananya malah dari Kementerian Pendidikan terkait dengan penanganan stunting. Jadi kalau Dinas Pendidikan itu sasarannya sebenarnya orang dewasa diberikan edukasi yang ada namanya kelas parenting, dan juga di guru-guru PAUD itu setiap kali ada pelatihan tetap masuk materi stunting. Dimasukkan materi stunting itu memang kurikulumnya sudah dari pusat. Kemudian peserta didik sendiri di PAUD itu diintervensi juga langsung dengan stunting karena itu bagian kita juga kan bisa saja mereka adalah objek juga untuk pemberian makanan tambahan dari dana BOP. Misalnya 3 tahun lalu juga ada yang dari kementerian, kemudian ada juga tergantung situasi juga kita bisa support juga dari APBD. Tapi yang kalau Dinas Pendidikan memang konsentrasinya yang edukasi tadi. Jadi sampai ke guru-guru. Sampai ke guru-guru. Ke guru-guru. Bahkan ke orang tua juga. Ke orang tua ada kelas parenting juga orang tua. Memang ada kurikulum stunting. Jadi kurikulum untuk kegiatan sosialisasi stunting itu memang dari kementerian ada. Jadi setiap kali juga ada pelatihan-pelatihan diklat guru PAUD tetap ada materi stunting. Itu kondisinya. Nah, terkait beasiswa Bu, ini saya ingin menyinggung sedikit karena walaupun secara ekonomi kemasyarakatan itu mampu, tapi kan ada juga supporting dari pemerintah daerah berupa pembayaran beasiswa. Dan itu sudah diperbukkan, kalau tidak salah Perbuk nomor 17 tahun 2014 tentang tata cara pembayaran beasiswa itu, Bu. Nah, di Dinas Pendidikan seperti apa, Bu? Apakah beasiswa dari tingkatan PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan jenjang strata 1? Terima kasih Pak Andika. Aku terkait juga dengan beasiswa karena kemarin juga sudah ada penegasan kembali terkait dengan urusan konkuren pendidikan yang menjadi tanggung jawab kami di kabupaten. Tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa dana untuk juga intervensi
beasiswa atau intervensi ke perguruan tinggi, baik itu lembaganya maupun orangnya, mahasiswanya, itu sekarang mulai 2021 memang tidak lagi di Dinas Pendidikan, tapi bisa kami sedikit membahas sebelumnya. Bang, alhamdulillah pemerintah daerah justru tidak tanggung-tanggung, Pak. Kemarin kita pernah hampir di angka 3,9 miliar itu untuk 3,9 miliar. Itu sebelum Covid ya. Beasiswa aja butuh. Beasiswa untuk SD, SMP dan perguruan tinggi. Memang kami tidak mengintervensi lagi yang SMA, SMK karena itu tanggung jawabnya ke provinsi, dinas provinsi. Bahkan tidak diintervensi hanya sebatas pada mereka yang kurang mampu tapi berprestasi. Di Bolsel itu tahun-tahun sebelumnya, sebelum anggaran kita memang ada sedikit anjlok, ini tahun 2022, siswa yang juara di kelas, artinya terbaik di kelas, karena berprestasi di kelas, terbaik di kelas, terbaik 1, 2, 3 itu diberikan beasiswa atau reward lah berupa uang tunai atau uang kepada siswa itu sendiri, dan juga ada beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu. Mahasiswanya juga sebelumnya akhir studinya ada, proses penyelesaian studinya juga ada, dan di Bolsel yang paling tinggi sampai tingkatan S3 kemarin ada, sampai doktoral doktoral. Sampai pasca sarjana ada yang sampai 50-an juta. Program doktoral terakhir kemarin kami anggarkan sampai 75 juta, tapi itu semua luar biasa, Bu. Anggarannya bersifat apa yang mereka masukkan sebagai pertanggungjawabannya sesuai dengan pengeluaran real cost di kampus. Itu yang tapi kami sediakan itu dananya standarnya pada perguruan tinggi yang paling mahal di Indonesia, UI malah. Berarti memang standarisasinya standar paling tinggi. Makanya kemarin kita sempat ditanya oleh BPK, 50 juta standarnya dari mana, Bu? Standar UI yang kita ambil. Emang ada orang Bolsel yang kuliah di UI? Ada dong, Bu. Pandangan itu. Ada, Bu. Ini buktinya ada. Pengeluarannya 60-an juta balik lagi. Itu alhamdulillah. Dan sebenarnya orang Bolsel itu mau kuliah enggak susah. Iya. Karena support pemerintah. Nah ini Ibu tadi dibagi, berarti yang dari beasiswa itu untuk dinas pendidikan hanya SD SMP saja. Sekarang yang dinas objek kita adalah SD SMP sesuai dengan kewenangan kita. Sementara untuk yang perguruan tinggi sudah digeser, jadi dia masuk di pelayanan umum ke masyarakat. Iya. Nah ini Ibu terkait dengan 9 tahun wajib program pemerintah ya nasional, wajib belajar 9 tahun. Nah, pemerintahan buta aksara. Saya pengen tahu Bu di Bolsel seperti apa sampai sejauh ini. Terima kasih Pak Andika terkait menarik untuk penuntasan buta aksara di Bolsel, karena memang sejak Bolsel Mekarya, mohon maaf 13 tahun, memang belum ada program yang secara tertuang ya memang dalam RKPD kita khusus untuk penuntasan buta aksara. Dulu kan masih Bolmong Bersatu memang ada, tapi belum sampai di Bolsel. Kemudian Bolsel sudah mekar. Tapi alhamdulillah setiap tahun angka melek huruf justru naik. Berarti kesadaran masyarakat Bolsel secara mandiri untuk belajar itu ada. Tapi ternyata tahun 2021 kami mendata kembali. Jadi pendataannya door to door. Teman-teman door to door. Sampai saat ini berapa? Sampai saat ini. Sampai saat ini kita punya data 743. 743 orang buta aksara yang tersebar di 7 kecamatan yang ada di Bolsel. Dan saat ini bisa kurang disebutkan lebih, di kecamatan mana saja, bukan masalah Bu, tapi iya, yang sekarang di daerah mana saja? Itu semua 7 kecamatan itu tersebar. Itu menyebar sih sebenarnya Pak, tergantung. Karena kami juga mengambil kesimpulan itu rata-rata karena tergantung jumlah penduduk juga. Di jumlah penduduk juga yang banyak, Kecamatan Bulawanguki ternyata banyak juga. Masih banyak juga. Sekarang ada kurang lebih 200-an, sementara kami intervensi langsung. Jadi pembelajarannya teman-teman door to door juga, langsung belajar di rumahnya penduduk. Alhamdulillah Pak, puji syukur itu kami sangat berterima kasih karena penduduk itu ternyata mau. Mereka sangat mau dan mereka enjoy. Itu, Bu, tidak malu, tidak dari memang tidak bisa baca sama sekali. Ada yang tidak bisa baca sama sekali, memang ada. Jadi memang bawa-bawa perangkat pembelajaran ke rumah-rumah penduduk. Ada malah yang sudah 100 tahun tapi masih mau belajar.
Jadi teman-teman sekarang ada di lapangan. Kalau itu belajar tidak ada kata sampai nafas ini berhenti sampai nafas ini baru bisa dikatakan kita berhenti belajar. Luar biasa Bu ya. Lumayan jadi juga. Jadi mungkin berharap di tahun-tahun depan bisa angkanya kita bisa punya target, terus kita tekan terus bisa menurun. Kita punya target kan sesuai dengan janji kampanye Bupati Wakil Bupati bahwa Bolsel itu tahun 2023 zero buta aksara. Setahun depan itu tahun depan kami yakin ini 2 bulan sudah 200 lebih yang sudah tahu membaca, sudah tahu menulis nama Bupati Bolang Mongondo Selatan, Wakil Bupati Bolang Mongondo Selatan, sudah tahu. Ada buktinya semua ada. Jadi kami optimis 2023 sesuai dengan janji kampanye berkah. Bolsel di 2023 zero buta aksara. Semua sudah melek huruf kecuali orang yang ada gangguan. ODGJ ya. Orang gangguan jiwa. Gangguan jiwa atau memang yang berkebutuhan khusus yang harus benar-benar dilayani pendidikannya oleh satuan pendidikan khusus, misalnya SLB. Sementara kan SLB itu adalah tanggung jawab. Insya Allah bisa dituntaskan. Nah ini Ibu, Dinas Pendidikan tahun ini kebetulan ketambahan ada nomenklatur baru kebudayaan. Sebelumnya kebudayaan berada di Dinas Pariwisata. Nah terobosan atau program lah untuk Ibu terkait dengan kebudayaan Bolang Mongondo Selatan. Untuk kami juga kan ada rensra bawaan, kemudian ada renca bawaan dari pariwisata dan kami sudah mau melaksanakan itu juga sesuai dengan karena itu sudah tertuang di renca dan rensra juga RKPD. Tapi di sini kami tetap selalu mengacu karena kebudayaan itu sendiri sebenarnya kalau di kementerian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sudah linear, sudah linear dan kami mengacu pada tupoksi yang ada di kementerian. Jadi kami memang fokus utamanya adalah peserta didik, di mana peserta didik itu harus kami intervensi lewat kurikulum formal maupun non formal. Apa saja itu programnya? Jadi setelah melihat kearifan lokal yang ada di Kabupaten Bolang Mongondo Selatan, itu yang wajib pertama harus kami ini terkait juga dengan pelestarian budaya, pelestarian bahasa. Kita punya 4 bahasa di sini, 3 bahasa yang dikuasai oleh masyarakat Bolang Mongondo Selatan itu dari suku yang besar yang ada di sini itu ada bahasa Mongondo, Bolango, sama bahasa Gorontalo. Kami punya rencana dan bukan cuma rencana, kami sudah harus bertindak sekarang untuk 3 ini harus sudah masuk kurikulum di satuan pendidikan yang ada baik di tingkatan PAUD, SD maupun SMP. Jadi kami harus ada kurikulumnya namanya muatan lokal, tapi muatan lokal wajib. Tapi wajib oleh setiap satuan pendidikan. Tentunya langkah kami pertama mengumpulkan referensi kamus dari ketiga bahasa ini dan tiga bahasa ini harus diajarkan di setiap satuan pendidikan. Jadi tidak memilih. Jadi tidak ada kesannya bahwa misalnya Bolango, misalnya bahasa Bolango di sekolah Bolango tidak. Semua bahasa Bolango harus tahu juga, yang di Pintim harus tahu semua. Jadi dikenalkan 3 ini. Itu rencana kami yang harus masuk kurikulum. Di samping itu kami juga satu kurikulum muatan lokal wajib juga yang namanya pendidikan anti korupsi. Jadi kita pendidikan anti korupsi sesuai dengan amanat Presiden dan amanat KPK kami sudah justru masuk di sekolah-sekolah sebagai kurikulum pelajaran. Pelajaran tidak dari lagi sejak dini. Itu sudah. Nah, saya tertarik Bu itu terkait dengan bahasa lokal itu Bu, karena terus terang saja saya putra daerah dan kita banyak mungkin itu bahasa ibu atau bahasa bapak. Kadang kita tidak secara pengucapannya mungkin sudah tidak selancar orang-orang yang orang lain dan makanya kita harus punya kamus. Sehingga kita mungkin hanya paham saja. Apalagi anak-anak kita nanti cucu kita bagaimana kalau tidak dari sekarang. Saya bisa bayangkan bahasa ini pasti akan pudar dan itu kita tidak berharap seperti itu. Kan kalau memang bahasanya misalnya tidak kita antisipasi dari sekarang, justru pelaksanaan kegiatan adat juga kan nanti kedepannya siapa yang bertanggung jawab. Benar. Jadi anak-anak sekarang memang kami kenalkan program kami sampai workshopnya seperti itu. Saya misalnya. Kasih 100 itu Bu nilai. Workshopnya misalnya penjemputan tamu, kalau tamu misalnya nikahan atau tamu-tamu pemerintah kenegaraan, kalau Bolangonya seperti apa, Mongondonya seperti apa, itu memang harus masuk di sekolah. Mereka harus tahu, harus dipraktekkan di sekolah-sekolah. Jadi mereka mengenal itu dan ada satu hari juga nanti kami rencanakan sekolah itu harus semua warga sekolah harus menggunakan bahasa daerah. Jadi kayak jadi tidak ada yang pakai bahasa Inggris, language day ya. Jadi atau tidak bahasa daerah pada pada hari tertentu.
Bagus itu. Jadi kita otomatis dukung, Bu. gurunya harus kita Di workshop. tahun ini Bu ya, di 2023. Rencana kita, karena kita masih sementara mengumpul referensi dan mengumpul orang-orang yang untuk menyusun kurikulumnya. Yes. Karena itu harus ada kegiatan sendiri. Jadi target kita di 2023, bisa saja paling lambat tahun pelajaran 2023-2024 itu sudah eksen di sekolah-sekolah sebelum pemilu. Pas itu berarti Bu, ya. nomenklaturnya di pendidikan dan kebudayaan. Sangat linear. Karena kemarin mungkin kita nggak tahu ya, karena ini kebijakan. Jadi bisa juga kami juga sudah konsultasi kementerian kemarin juga bisa, karena dia masih satu rumpun. Satu rumpun juga ya. Berarti, tapi prosesnya pembelajarannya sebenarnya ada di pendidikan. Oke. Nah ini Bu, saya mau minta tanggapan Ibu terkait dengan tindak lanjut MOU. Terus terang kita banyak melakukan MOU dengan perguruan-perguruan tinggi di luar, baik di Gorontalo maupun di Sulut. Bahkan di luar itu, di luar Gorontalo dan Sulut. Nah, saya secara pribadi mengharapkan ada terobosan Bu terkait hadirnya universitas suatu saat di Bolsel. Nah, tanggapan Ibu seperti apa ini Bu? Alhamdulillah, yang penting kalau universitas itu ada di Bolsel, hadirnya harus memang sesuai aturan supaya orang Bolsel tidak jadi korban. Ternyata misalnya ada datang universitas, buka kelas di Bolsel karena ada MOU, tapi tidak sesuai aturan, tidak boleh menyelenggarakan kelas jauh, kan yang dirugikan kita. Itu pemerintah, kita harus jeli, kita harus benar-benar melihat kondisi itu supaya tidak merugikan. Apalagi MOU sama kemarin juga kayak ada satu perguruan tinggi yang maunya memang berdiri di sini, bismillah, insya Allah kita mampu. Untuk welcome saja ya. Welcome saja, tapi karena orang harus dilihat dengan kondisi daerah juga Bu. Iya, kondisi artinya kita apa yang kita butuh. Leading sektornya apa, yang paling utama apa, untuk mungkin cadangan SDM kita yang kurang apa, Yes. sementara itu yang kita butuhkan di daerah apa. Itu yang karena itu ya. Kita sendiri di pendidikan yang kita butuh sekarang ya perguruan tinggi yang tentunya nanti sebentar kita butuhkan untuk misalnya mengkuliahkan teman-teman kita guru PAUD yang sampai hari ini baru 17% yang memenuhi SPM, yaitu sarjana PAUD atau D3. Selebihnya 200-an itu sebenarnya tidak memenuhi standar untuk jadi guru. Mereka cuma SMA. Makanya alhamdulillah pemerintah daerah, dalam hal ini bupati, wakil bupati itu sangat support ya. Punya target 5 tahun ke depan ada 100 sarjana pendidikan PAUD. Muaranya dari tadi. Muaranya dari situ, anak-anak ini. Anak-anak itu. Jadi mereka-mereka yang sekarang mengajar itu dikuliahkan dengan dana Pemda. Dan sekarang sudah tertata. Ya memang target kita ada perguruan tinggi yang memang melayani itu di sini. Mereka tidak keluar lagi karena mereka kerja sambil kuliah. Nah Bu, ini tentu dalam setiap, tidak hanya di OPD-nya Dinas Pendidikan, di beberapa OPD juga ada ya tantangan lah dan hambatan lah. Sejauh ini tantangan hambatan dari Dinas Pendidikan Kebudayaan apa Bu? Pasti adalah. Pasti adalah tantangan kita untuk menjalankan semua tugas-tugas yang ada ini. Satu, memang keterbatasan jumlah SDM kami. Kalau anggaran sudah pasti Bu, kan amanat undang-undang jelas 20% ya. 20%, alhamdulillah pemerintah daerah selalu malah lebih 20%. Besarnya tergantung besar APBD juga. Ya. Tapi standar itu sudah dipakai oleh negara. Kita sendiri di Dinas Pendidikan, saya di kantor kita sendiri, justru masih ada beberapa jabatan eselon 4 atau fungsional yang belum terisi. Oh gitu Bu ya. Karena kami di sana memang kerja ya luar biasa, padat, berat. Jadi dibutuhkan orang-orang yang SDM, kalau kata saya tidak hanya sekedar ingin datang kerja di Dinas Pendidikan, tapi harus siap. Kerja istilahnya kurang lebih 24 jam. 7.15 sampai setengah 5 tidak cukup waktu untuk kerja kalau di Dinas Pendidikan. Jadi memang mempertaruhkan diri untuk diri. Ya kita harus benar-benar siap. Itu ya. Hanya berharap ke teman-teman, dorongan saya ini Bolsel, ini punya kita. Itu. Mari orang sama-sama untuk Bolsel supaya tua nanti kita melihat bahwa ya, menyesal kalau kita kerja dulu, ini kita hasil dari kerja. Benar. Ya, closing statement Bu dari perbincangan kita. Ini kita sudah di akhir. Oke. Pertama-tama terima kasih untuk hari ini dan terima kasih telah memberikan ruang kepada saya yang hari ini menyampaikan sebenarnya apa-apa, jadi publik tahu juga apa yang sudah kami kerjakan, apa yang sedang kami proses dan apa tujuan kami. Jadi
untuk pemerintahan Bupati Wakil Bupati ini target-target tertentu tadi alhamdulillah memang sasarannya sudah masuk di SPM dan sementara proses dan insya Allah 3 tahun 4 tahun ke depan sudah dapat menaikkan angka-angka yang jadi tugas-tugas pendidikan yang ada di Bolsel. Karena sekarang ini memang kami kerja dari desa datang ke kabupaten. Kami turun langsung. Tidak boleh kami hanya di depan di belakang meja di kantor terus cari kabar lewat, tidak boleh. Saya sarankan ke teman-teman turun langsung supaya enak lapor. Lapor masalah enak, lapor data enak. Tidak kira-kira. Iya, jemput bola. Siap. Itu untuk pemerintah, untuk masyarakat, Bu. Untuk masyarakat, kami menginginkan masyarakat Bulamondo Selatan memang kami menginginkan untuk menanamkan kepada seluruh masyarakat yang di Bolsel, terutama generasi muda, pentingnya pendidikan, pentingnya sekolah. Sekolah itu sangat penting, penting sekali. Karena ada orang bilang begini, Pak, biar enggak sekolah kok tetap mau kaya. Siapa bilang? Itu ada saat misalnya ada seorang, tapi 72.000 penduduk Bolsel cuma satu yang begitu. Dan apakah ada itu Anda? Kayaknya isunya Anda. 100 tahun lagi. Saya bukan kita. Jalan satu-satunya kita harus sekolah. Sekolah pendidikan harus tuntas sampai perlu sampai sarjana. Jadi rata-rata harapan rata-rata lama sekolah masyarakat Bolsel itu harus ada di angka 16 seperti harapan nasional. Mudah-mudahan orang boleh. Boleh. Pasti bisa, Bu. Boleh merlam. Ya, Sobat Podcast Suara NATO, itulah tadi perbincangan saya dengan Sri Kandi, perempuan, Ibu Kadis Rante Hatami, SPD MSI, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Bulamondo Selatan. Saya ingin mengakhiri dengan kata-kata bijak yang disampaikan oleh salah seorang pejuang tokoh dunia, yaitu Nelson Mandela. Dia mengatakan bahwasanya pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Saya Andri Kasan undur diri bersama Ibu Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Bu. Salam sehat, terima kasih, syukur mantap.